Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hayati Nupus dari kelas AK20B. Saya dari jurusan program studi D3 Akuntansi semester 5. Salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang audit siklus biaya pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari hutang. Hutang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia akuntansi, pinjaman artinya pengorbanan ekonomis untuk kepentingan masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak di masa lalu. Dan para ahli juga turut mendefinisikan istilah pinjaman sebagai kewajiban yang harus dibayar, baik itu dalam bentuk tunai, surat berharga, saham, obligasi, tanda bukti utang, surat pengakuan hutang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan yang mendukung informasi utang usaha yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo hutang usaha yang dicantumkan dalam neraca dengan akun hutang usaha dalam buku besar dan selanjutnya ke register buku kas keluar dan register cek. Yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan. Dalam pengujian substantif terhadap hutang pada umumnya, pengujian ditujukan untuk menemukan kemungkinan adanya unrecorded liabilities. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif sebagai berikut. Poin A, pengujian analitik. B, pemeriksaan bukti pendukung transaksi. C, pemeriksaan batas transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha. D, konfirmasi hutang usaha. Dan E, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan hutang usaha yang diterima oleh klien dan kreditornya. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Hutang usaha yang ada pada tanggal neraca merupakan kewajiban klien kepada kreditor pada tanggal tersebut. Untuk membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut ini. Ada 2 poin. Poin A, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha, dan poin yang B yaitu konfirmasi hutang usaha. Dan poin yang terakhir yaitu membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap hutang usaha diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan untuk membuktikan apakah neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Lalu di sini yang terakhir ada program pengujian substantif pada hutang usaha. Poin pertama yaitu prosedur audit awal terhadap hutang usaha.
Yang kedua, prosedur analitik atas hutang usaha. Poin ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci atas hutang usaha. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci atas hutang usaha. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan hutang usaha.